guys, welcome back to Adam Lesmana channel yang belum laku-laku. Makanya pencet tuh tombol merah guys. Apa itu? Tombol subscribe biar channel gua laku, biar ada yang kuning-kuning tuh, dolar kuning, Google Ads. Oke guys, kali ini kita mau unboxing. Apakah ini? Kita cekidot. Langsung aja guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini paket dari si Mamang JNT Express, is the best is the more. Oke. Nih, ongkirnya 20.000 tapi gratis ongkir sih guys, pakai Shopee, si Mamang Shopee. Si Ece Shopee guys. Mamang nu pengirimna Mamang JNT Express. Belanja nanti si Ece Shopee, pakai Shopee Pay biar gratis ongkir. Oke guys. Kali ini the best is the more. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Oke guys, Allah, masya Allah, ternyata buku guys, buku agama. Nempel guys, gua beli dua guys. Yang pertama, buku kisah teladan dalam Al-Quran. Kan kalian tahu sendiri kan ya, Al-Quran itu hampir seluruh dalam isi Al-Quran itu tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang kafir, pokoknya full kisah ada di Al-Quran lengkap. Nah ini kumpulan-kumpulan kisahnya guys, nanti kita reviewnya ntar aja lah, karangan dari Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Terus yang kedua, tadabbur Al-Quran. Nah, baca Al-Quran kan kata Rasulullah harus kita mentadaburi atau memahami arti dan maknanya. Kalau kita nggak paham arti dan maknanya kan kayak baca Quran aja semaunya. Kalau nggak tahu artinya kan, tahu maknanya, jadi kita semangat bacanya, jadi khusyuk. Jadi hati-hati bacanya, takut salah kalau tahu artinya guys. Itu fungsinya mentadaburi Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga ada perintahnya dari Allah supaya kita mentadaburi Al-Quran di surat apa ya? Surat Muhammad kalau nggak salah. Ntarlah kita reviewnya ya. Kita sekilas info dulu aja, isinya apa aja, isi bukunya. Sekilas info dulu. Isinya tuh, jadi lengkap guys, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas komplit. Jadi ini buku isinya mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, apa maknanya, apa tujuan maksudnya, pokoknya lengkap. Nanti gua review deh buat lengkapnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Fa ya ayuhan nas ibadallah, usikum wa nafsikum bitaqwallah faqad fazal fawzan azima. Amma ba'd. Oke guys, kali ini gua mau mereview kitab kisah teladan dalam Al-Quran. Musannifnya atau pengarangnya atau yang membuatnya adalah Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Penerbitnya Aqwam, Jembatan Ilmu katanya. Nah, bagi yang belum tahu, isi dalam Al-Quran itu rata-rata semuanya kisah-kisah pada zaman dahulu. Kayak ada kisah-kisah nabi, kisah-kisah orang kafir, kisah-kisah orang-orang soleh. Intinya kisah-kisah yang menceritakan kejadian zaman dahulu. Terutama yang paling banyak terdapat kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisahnya umat
Nabi Musa, yaitu Bani Israel yang sekarang itu menjadi Israel, Zionis, laknatullah alaihi, semoga Allah melaknatnya dan menghancurkan sampai rata dengan tanah, amin. Yuk kita review bentar ya. Kita buka isinya. Terjemahnya Syairul Alim Al-Adib LC Kita lihat daftar isinya. Pertama kita Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu anaknya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Harut dan Marut itu adalah malaikat yang diutus malaikat yang minta kepada Allah untuk dijadikan manusia, yang diturunkan di negeri Babilonia. Babilonia itu sekarang itu Irak. Mereka yang mengajarkan sihir kepada umat Bani Israel. Kisah Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj terdapat pada surat Al-Kahfi kalau nggak salah nih, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj itu. Nah, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir juga sama di surat Al-Kahfi. Kalau Musa dan Qarun banyak banget, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Al-Baqarah, ada lengkap. Pokoknya Al-Quran kebanyakan isinya kisah tentang Bani Israel dan Nabi Musa sih, sama Fir'aun. Kan gitu. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran yang rata-rata isinya itu adalah kisah-kisah yang insya Allah bermanfaat buat kita, karena supaya kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Contohnya dari kisah-kisah orang kafir. Jangan sampai kita menjadi orang kafir yang diazab oleh Allah, kayak kisahnya umat Nabi Musa atau umatnya Fir'aun, umat kaum Tsamud, kaum Ad, yang kaum Lut yang kebanyakan diazab oleh Allah karena mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Intinya kita harus benar-benar mengikuti tuntunan dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kalau kayak handphone tuh buku manual guide, buku petunjuk cara hidup kita dari segala aspek. Jadi Islam itu bukan cuma ritual doang, bukan cuma sholat, nikah, lo mati dikubur di sholat, bukan. Islam itu menyangkut segala aspek kehidupan kita, dari ekonomi, pendidikan, sampai hal yang paling kecil sepele. Dan contohnya membersihkan kemaluan, atau yang disebut cebok lah kata orang sekarang, itu ada dibahas dalam Islam. Oke, jadi pelajarilah agama Islam secara kafah dengan seluruh, jangan sebagian, jangan diparsialin. Oke. Selanjutnya kitab Syekh Adil Muhammad Khalil, musannifnya atau pengarangnya. Kitab Tadabbur Al-Quran, menyelami makna Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kitab ini bestseller nih kalau di Timur Tengah. Penerbitnya Pustaka Al-Kautsar. Nah, Tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu memahami
makna isi Al-Quran. Intinya Allah menurunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad itu supaya mentadaburinya, menyelami makna Al-Quran, supaya kita paham apa itu isi Al-Quran, apa tujuan dan maksudnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cari apa itu tadabbur, artinya apa. Lihat isi bukunya apa aja ya. Tadabbur Al-Quran, menyelami makna Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, karya Syekh Adil Muhammad Khalil. Kata pengantar. Ini kata pengantar. Kata pengantar dari penerjemah. Nah, ini isi bukunya guys. Tuh, dari surat Al-Fatihah. Ya, mari kita baca sebentar ya dari surat Al-Fatihah, surat pembukaan. Apa maknanya dari surat Al-Fatihah? Mari kita mentadaburi surat Al-Fatihah. Yuk, nama surat Al-Fatihah. Nama-nama dari surat ini lebih dari 20 nama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan. Di sini saya akan menyebutkan sebagiannya, yaitu Al-Fatihah Ummul Kitab, Al-Hamd, As-Sab'u, Al-Matani, Al-Kafiyah, dan Asy-Syafiyah. Sebab penamaan Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran dimulai dengan surat ini. Ummul Kitab dinamakan dengan Ummul Kitab karena ia mengandung seluruh maksud dan tujuan dari agama ini. Disebut dengan surat Al-Hamd dinamakan dengan Al-Hamd karena surat ini dimulai dengan kata Alhamdu. As-Sab'u atau Al-Matsani dinamakan dengan As-Sab'u Al-Matsani karena Allah sendirilah yang menamakannya dengan nama tersebut sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surat Al-Hijr ayat 87. As-Sab'u adalah 7 ayat dan Al-Matani karena surat tersebut selalu diulang-ulang di dalam setiap rakaat. Mari kita lanjut. Al-Kafiyah dinamakan dengan nama ini karena sholat tidak sah melainkan dengan membaca Al-Fatihah. As-Safiyah dinamakan dengan nama ini karena sabda Rasulullah SAW, dari mana engkau mengetahui bahwasanya ia Al-Fatihah adalah ruqyah? Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'id bin Al-Mu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La'u'allimannaka suratan hiya a'zam suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sami'ul matani wal Qur'anul azim wallazi utitu. Sungguh saya akan mengajarkanmu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Ia adalah As-Sab'u Al-Matsani dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lanjut, Rasulullah SAW bersabda, Wallazi nafsi biyadih ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fiz Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un min al-matani
wal Qur'an azimun ladzi u'taitu, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan di dalam Al-Quran suatu surat yang setara dengan Al-Fatihah. Sungguh ia adalah Al-Sab'u Al-Matani dan Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi Sahih Al-Jami nomor 7079. Oke, sekian last info dulu ya, segitu aja sebagai informasi buat kalian yang penasaran apa itu tadabbur Al-Quran gitu guys. Jadi intinya begitu, kita itu sebenarnya sebagai umat muslim diwajibkan untuk mentadabburi Al-Quran supaya kita baca Al-Qurannya lebih tenang, lebih khusyuk, lebih hati-hati dengan memperhatikan makhrajul huruf dan hukum-hukum tajwidnya, nggak sembarangan baca Al-Quran itu. Itunya pentingnya mentadabbur Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran itu asik, kayak baca buku favorit kita, kayak buku novel lah. Harusnya lebih harus lebih khusyuk lagi dibanding baca buku-buku novel, buku-buku ilmiah yang lainnya. Nah, kita juga dituntut untuk meneladani kisah-kisah dalam Al-Quran guys, karena di balik kisah-kisah itu terdapat hikmah yang bisa kita ambil buat pelajaran di dalam kehidupan kita. Gitu guys, sekian dari gua cuman bisa review seadanya ala kadarnya, karena gua bukan ulama, bukan ustadz, apalagi kiai, jauh banget. Gua mah cuman pemuda hijrah yang ingin benar-benar hijrah ke jalan agama Islam yang benar, yang lurus sesuai syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gua mah cuman hamba Allah yang dhaif, yang fakir miskin, fakir ilmu, fakir amal, jauh dari kata sempurna, masih dalam proses hijrah guys. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa pencet tuh tombol merahnya, pencet tombol merah. Apa tuh? Subscribe. Tombol jempol ke atasnya pencet, like, tombol itu share biar teman-teman kalian juga tahu informasi yang penting ini. Yang ikutan subscribe juga biar channel gua bisa lebih maju dan bisa lebih semangat gua untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kehidupan kalian, untuk kehidupan kita semua. Oke guys, sampai jumpa. Lupa sekali lagi guys, follow tuh Instagram gua @adamasmani90 sama @atika_custom_shop tuh di atas ya, gua tulis. Follow ya di Instagram @atika_custom_shop. Itu gua jualan produk-produk custom kayak kaos, casing, handphone, botol atau tumbler, banyak pokoknya, cek aja deh daripada kalian kepo kan. Oke, sekian dari gua guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Terima kasih telah menonton guys. Tolong share video ini ke seluruh dunia biar dunia tahu kalau video di channel gua sangat bermanfaat guys, dan banyak ilmu yang baru guys. Pencet tuh jempol ke atas, tombol like, tombol merah, apa tuh, tombol subscribe guys, dan loncengnya pencet tuh biar kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video baru, kalian tahu guys, jadi nggak ketinggalan. Kalau kagak, tonjok dadana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.